Kalau kalian seorang trader yang baru aja mau mulai trading atau mungkin ya di awal-awal trading ya, maka kalian wajib nonton video ini sebelum kalian kehilangan uang lebih banyak, sebelum kehidupanmu hancur berantakan. Nah, jadi teman-teman, trading itu nggak segampang dan nggak semudah, nggak seindah yang kalian lihat di sosial media. Di sosial media kan banyak orang yang pamer-pamer profit, uang-uang segepok, naik mobil mewah, liburan kemana ke sini. Ya mereka butuh untuk marketing, untuk branding gitu. Padahal trading tidak segampang itu, tidak seindah itu. Justru trading itu tingkat stresnya tinggi. Teman-teman coba aja cari, banyak orang yang hancur berantakan karena trading. Jadi teman-teman, kalian itu harus paham bahwa trading ini bukan cara cepat untuk menjadi kaya. Nah, ini ada kalimat yang cukup menarik. Jadi, cara cepat menjadi miskin adalah dengan pengen cepat menjadi kaya. Nah, itu yang banyak dialami oleh trader-trader. Menurut data statistik ya teman-teman ya, 90% trader itu gagal. Yang 10% itu kadang dibagi dua. Yang 5% hanya bertahan di market, cuma naik turun, di profit ya loss gitu. Yang beneran sukses cuma 5%. Nah, ini secara statistik ini kecil loh teman-teman, cuma 5%. Jadi nggak semua orang bisa sukses di trading. Nah, kunci sukses di trading itu ada 3M teman-teman. Yang pertama adalah mindset dan juga psikologi. Yang kedua adalah money management. Yang ketiga adalah metode. Nah, yang dua ini, ya ini cuma bisa mempengaruhi sekitar 80%-an. Atau bahkan ada yang nulis 90%. Metode cuma 20% sampai 10%. Jadi metode ini kecil banget kok persentase untuk menjadikan kesuksesan di dalam trading. Nah, cuman masalahnya orang-orang lupa dengan yang dua ini. Mereka fokusnya di metode. Dikit-dikit metodenya apa? Dikit-dikit belajar metode. Kalau ngalami loss di market, yang disalahin metode. Akhirnya apa endingnya? Mungkin banyak teman-teman yang ngalamin. Dia akan ikut kelas 1 ke kelas lain. Masuk ke grup 1 ke grup yang lain. Kemudian belajar satu metode, ganti metode. Berapa kali loh kalian ganti metode? Berapa kali kalian ikut kelas dan lain-lain? Endingnya apa? Endingnya tetap aja loss. Karena apa? Karena lupa yang dua ini. Yang dua ini adalah mindset dan psikologi, kedua money management. Jadi mindsetnya harus benar dulu. Trading itu bukan cara cepat untuk menjadi kaya. Di trading itu fokus utamanya bukan profit. Fokus utamanya adalah kita menjaga modalnya kita. Kita menjaga resikonya kita. Ibaratnya gini nih, teman-teman lagi nyelam. Teman-teman lagi nyelam untuk mendapatkan mutiara. Nah, saat teman-teman di dalam laut, ya fokus utamanya bukan, atau tujuan utama atau yang paling penting itu bukan mendapatkan mutiaranya. Tapi apa? Teman-teman bisa kembali ke permukaan dengan selamat. Gitu loh. Ya jangan sampai teman-teman ke dalam ngambil mutiara, ada mutiara nih, teman-teman terus akhirnya tamak, greedy, ada mutiara lagi, mutiara. Tanpa apa? Tanpa mikir untuk kembali lagi ke permukaan dengan selamat. Yang terjadi apa? Teman-teman dengan memegang mutiara tadi. Teman-teman dapat mutiaranya, tapi endingnya sekali ada kesalahan fatal kali. Jadi kan percuma gitu loh. Jadi yang paling penting adalah di mindsetnya, psikologinya. Jadi teman-teman di dalam trading itu emosi kita itu akan benar-benar dimainkan. Musuh kita itu bukan market. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Ya, musuh kita adalah emosinya kita. Banyak orang yang gagal di market itu bukan karena metode, tapi karena apa? Karena dia nggak bisa mengendalikan diri. Entah itu rasa tamak, rasa kurang bersyukur, entah itu ada namanya FOMO. Ya mungkin nanti akan kita buatkan konten sendiri yang membahas tentang mindset sama psikologi. Intinya itu. Kemudian tentang money management. Kita harus menganggap trading itu sebagai sebuah bisnis. Nah, bisnis yang baik selalu dengan pengelolaan keuangan yang baik. Kalau teman-teman punya bisnis tapi tidak mengelola keuangannya dengan baik, ya pasti hancur bisnisnya. Nah, di dalam trading juga gitu. Teman harus harus dengan mindset seorang pebisnis gitu loh. Nggak usah bisnis, penjualan lah, jualan gini. Di dalam trading misalkan penjual menjual nasi goreng lah, menjual nasi goreng. Dia waktu jualan di suatu malam pasti harus memperkirakan gitu loh, harus memperkirakan bahwa ada kemungkinan hari di mana dagangannya laku keras. Ada hari di mana dagangannya kan nggak laku sama sekali mungkin. Di market juga gitu. Ada kalanya kita akan ngalamin loss. Ada kalanya kita akan ngalamin profit dan sebagainya.
Nah, bagaimana kita bisa memanajemen keuangan kita? Jangan sampai kita profit, sekali loss gede langsung hilang semuanya. Nah, penjual nasi goreng waktu dia jualan, pas dia jualan kan pasti sudah memikirkan kan, oh hari ini aku akan bawa cuman sekian porsi gitu. Jadi kalaupun hari itu sepi, nggak ada yang beli dan ini harus dibuang, ya dia masih bisa jualan besoknya. Jadi jangan sampai hanya karena sepi dan kita rugi di satu malam, kita jadi besoknya nggak bisa jualan. Jadi trading juga jangan seperti itu. Karena apa? Di market forex itu benar-benar resikonya tinggi banget. Di sini bisa margin call, bisa nol saldo uang kalian, bisa hilang uang kalian. Mau uangmu berapapun, miliaran, kalau kamu tidak bisa menjaga money management, hilang. Jadi harus dibatasi. Biasanya idealnya yang dipakai itu 1%. Jadi misalkan teman-teman trading nih, uangnya 1 juta misalnya. Jadi setiap kali entry market, teman-teman batasi resikonya gitu. Setiap teman-teman transaksi biasanya 1% aja. Kalau 1 juta ya berarti sekitar 10.000. Cuma ini kecil banget kalau 1 juta. Dan 100 juta ya cuma 1 juta resikonya. Terus teman-teman jangan percaya siapapun di market. Termasuk saya jangan dipercaya 100%. Yang bisa dipercaya ya kalian sendiri dengan trading planmu. Karena di dunia sosial media sekarang isinya tipu-tipu. Teman-teman mentor-mentor atau orang-orang yang kalian kagum influencer itu banyak yang di trading forex ya, yang saya tahu sendiri dan teman-teman saya sendiri juga itu ya. Banyak yang kadang-kadang tradingnya mereka pakai akun demo. Tapi seakan-akan akun real dipamer-pamerin profit supaya orang-orang ikut dia. Ada juga yang mereka pakai akun dummy. Ada juga yang editan dan sebagainya gitu. Jadi kalau di sosial media itu banyak sandiwara-sandiwara, jadi hati-hati. Terus teman-teman kalau trading harus punya trading plan yang jelas, harus punya metode yang jelas. Kalau teman-teman nggak punya metode, kan tadi kan ada 3M ya, mindsetnya harus benar, nanti kita buatkan detail lah ya. Mindset psikologi itu bisa banyak sesi ya, saya ada kelas namanya Recovery MC untuk membahas mindset psikologi aja kita harus beberapa sesi. Money management juga bisa beberapa video juga, mungkin atau kita singkat jadi 1 video bisa juga. Kemudian di metode ya, kita masuk ke metode. Kalau metode kan banyak. Metode mana yang terbaik itu nggak ada. Nggak ada metode yang paling baik, nggak ada. Ya nggak ada metode yang punya win rate 100%, itu nggak ada. Kalian cari holy grail di trading itu nggak akan ketemu teman-teman. Kalau kamu nyari kesempurnaan seperti itu, yang ada pasti hancur kamu. Jadi metode, mau apapun metodenya, pasti akan ngalamin loss, ada profit. Tinggal kita cari secara probabilitas, secara jangka panjang, ini profitable atau enggak. Jadi trading itu maraton gitu loh. Trading itu jangka panjang. Teman-teman jangan melihat trading itu hanya dari 1-2 kali transaksi. Sekali loss terus waduh gini. Jangan. 1 kali loss tidak membuatmu gagal di trading. 1 kali profit juga tidak membuatmu jago di trading. Jadi ini harus melihatnya jangka panjang, kumpulan banyak transaksi. Nah, kita kembali ke metode. Metode ini penting nggak? Ya penting. Cuma banyak teman-teman yang kadang waktu masuk atau pakai suatu metode itu tidak tahu datanya. Dia tidak melakukan backtesting. Dia nggak tahu data si metode ini bagusnya seperti apa pakainya. Misalnya nih teman-teman yang nonton video ini, misalnya tak tanya, metode yang kamu pakai apa? Oh ini misalkan. Win rate-nya berapa? Paling bagus risk reward yang dipakai berapa? Kemudian dia pernah loss beruntun berapa kali? Dan sebagainya. Bagusnya dipakai di time frame berapa? Bagusnya di pair apa? Bagusnya di jam berapa? Kadang orang nggak tahu. Nah ini loh ibaratnya kayak teman-teman lagi naik kendaraan, tapi nggak tahu cara menggunakannya. Contoh nih teman-teman nggak pernah mengendalikan pesawat, jadi pilot. Teman-teman tahu-tahu langsung harus mengendarai pesawat, menerbangkan pesawat. Bisa nggak? Susah. Atau nggak usah pesawat lah, mobil aja. Orang yang nggak pernah naik mobil mungkin akan tahu, oh gasnya di sini, cara beloknya gini, remnya di sini. Tapi suruh jalan, nabrak. Karena apa? Karena dia belum menguasai, belum tahu secara sepenuh tentang metode yang dia pakai. Jadi harusnya kita tahu dulu nih. Kalau nggak gitu ya bakal berantakan. Jadi ya teman-teman, jadi mungkin itu harus fokusnya di 3M ini. Mindset psikologi, money management, sama metode. Dan metode cuma di 20%. Yang paling penting di apa? Mindset psikologinya dulu. Mindset psikologinya benar, baru money managementnya benar. Metode yang biasa aja, metode biasa, profit kok.
Jadi gitu dulu teman-teman, mungkin untuk video kali ini biar tidak terlalu panjang juga, teman-teman nanti bosen ya dengerin saya ngoceh gitu ya. Cuman saya selalu mengingatkan ke teman-teman, ayo jaga resiko. Ya fokus utama di trading bukan untuk cara cepat kaya, bukan untuk ngejar profit sebanyak-banyaknya, tapi menjaga modalmu dulu. Ya teman-teman bisa nggak MC, nggak margin call, di 1-2 bulan pertama udah top banget, udah jago banget. Nggak usah fokus di profitnya, membangun kedisiplinannya dulu aja. Gitu ya teman-teman, semoga teman-teman bisa sukses di industri ini. Kalau memang teman-teman ngerasa bahwa aduh saya nggak cocok, ya udah jangan. Karena apa? Sekali lagi trading ini bisa merubah hidup seseorang. Entah itu menjadi lebih baik atau justru hancur berantakan nggak karuan. Dan contoh yang di sini banyak. Yang di sini cuma 5%, yang di sini 90%. Semoga teman-teman bisa jadi yang 5% itu. Saya dosen trader ngajarin kalian cara trading yang benar.